Baiklah anak-anak ibu, kalau di pertemuan minggu lalu kita bahas mengenai energi dan bentuk-bentuk energi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis energi ya. Dimana hari ini yang kita bahas itu adalah energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena posisi atau kedudukan benda tersebut ya. Di mana nanti yang mempengaruhi energi potensial ini adalah ketinggian atau letak tingginya benda tersebut. Energi potensial ini sendiri terdapat pada energi kimia, energi elastis, dan energi gravitasi. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak ya, berarti benda tersebut mengalami perubahan posisi dan juga perubahan kecepatan. Jadi yang mempengaruhi energi kinetik adalah kecepatan gerak benda tersebut. Mari sama-sama kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ada seseorang yang melemparkan bola hingga mencapai ketinggian tertentu sampai nanti pada akhirnya ke posisi dasar atau terletak pada permukaan tanah. Nah, ketika benda tersebut dilempar, dia akan menduduki posisi A, B, C, D, dan E. Nah, di sana ada keterangan EP dan EK. EP artinya energi potensial, EK adalah energi kinetik. Pada saat bola menduduki posisi B, di sanalah terjadi titik tertinggi atau ketinggian maksimum. Maka di sanalah energi potensialnya maksimum. Sedangkan energi kinetiknya 0. Kenapa energi kinetiknya 0? Karena pada titik B, sesaat benda itu akan diam, tidak memiliki kecepatan. Maka EK sama dengan 0, sedangkan EP maksimal karena ketinggiannya maksimal. Sedangkan pada saat benda itu mencapai titik E, di sanalah nanti energi potensialnya 0, sedangkan energi kinetiknya maksimal. Kenapa? Karena pada titik E itulah titik terendah, tidak ada ketinggian. Maka kalau tidak ada ketinggian berarti energi potensialnya 0. Sedangkan energi kinetiknya maksimum. Karena pada titik E di sanalah kecepatan benda itu maksimum. Ya, sesuai dengan rumusnya kan energi potensial itu M kali G kali H, di mana H di situ adalah ketinggian. Jadi kalau ketinggiannya 0 berarti EP 0. Sedangkan EK, energi kinetik, rumusnya kan setengah MV kuadrat, di mana V adalah kecepatan. Jadi kalau kecepatannya maksimal, maka EK tentu saja maksimal. Oke, berikut Ibu akan menjelaskan khusus untuk energi potensial ya. Energi potensial atau disimbolkan dengan EP dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Ingat ya anak-anak ibu, tanda titik di rumus dibaca kali. Jadi EP itu adalah M kali G kali H. Ya. Nah, kalau kita lihat ilustrasi gambar itu, ada seseorang yang akan melemparkan bola dari titik A ke titik C. Ya, berarti dari A ke C itulah ketinggian maksimum kan? Sedangkan dari B ke C itulah ketinggian yang kedua. Sedangkan pada posisi C di sana adalah titik terendah, tidak ada ketinggian. Maka nanti EP pada titik C tentu saja 0 ya. Oke. Kalau kita lihat di situ diketahui massa benda 2 kg ya. Maka kalau kita masukkan ke rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana di sana sudah ada keterangannya. EP itu energi potensial, satuannya joule, M massa benda, satuannya kilogram, G gravitasi bumi, sudah ada ketetapannya, bisa dipakai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat, tergantung nanti di soalmu yang mana yang dipakai ya, disesuaikan. Sedangkan H adalah ketinggian dalam satuan meter. Oke, maka dapatlah kita tentukan sekarang. Yang pertama adalah energi potensial A. Berarti posisinya sekarang bendanya itu pada ketinggian maksimum ya, dari A sampai C ya. Di situ ketinggiannya adalah 10 meter. Maka kalau kita masukkan ke rumus EPA sama dengan M kali G kali H, maka M-nya 2 kg dikali G, kita pakai yang 10 ya, 10 meter per sekon, dikali H. H yang kita pakai H maksimum ya, dari A ke C yaitu 10. Maka hasilnya adalah 200 Joule. Sedangkan pada
Titik B ya, energi potensial B berarti ketinggiannya dari C ke B. Dari C ke B ketinggiannya itu 4 meter ya. Maka M kali G kali H adalah 2 kali 10 dikali H yang kita pakai 4 meter. Maka hasilnya adalah 80 Joule. Oke, sedangkan pada titik C ya, titik terendah berarti hanya 0, maka M kali G kali H 2 kali 10 kali 0. Tentu semua bilangan yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Maka 0 Joule, artinya tidak ada energi potensial pada titik C. Berikut ada contoh soal kedua, ya tentu masih menghitung energi potensial. Nah, bisa kalian perhatikan ya baik-baik soal itu. Benda tersebut bermassa 3 kg pada ketinggian 2 meter, gravitasi yang kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi potensial bola basket tersebut. Terlebih dahulu kita buat diketahui ya. Massa 3 kg, kemudian ketinggian 2 meter, lalu gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi potensial bola basket, EP. Maka kita masukkan ke rumus EP sama dengan M kali G kali H, yaitu 3 kilogram ya, 3 kg dikali 2 meter, dikali 10 gravitasinya ya, dikali 2 meter ketinggiannya. Maka hasilnya adalah 60 Joule. Oke, berikutnya kalian latihan soal, coba perhatikan soal tersebut. Ya. Oke. Nah. Di soal itu dapat kita ketahui massanya 5 kg pada ketinggian 5 meter dari tanah. Gravitasi yang kita pakai adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka tentukanlah berapa energi potensial yang dimiliki batu yang akan dilemparkan Yudi. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. 10 menit ya. Berikutnya kita masuk ke energi kinetik atau EK, di mana energi kinetik ini satuannya sama dengan energi potensial dan energi lainnya, yaitu Joule, yang kamu tuliskan nanti dengan simbol J. Energi kinetik atau EK dapat dihitung dengan rumus setengah dikali M dikali V kuadrat. Ibu ulang, setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan gerak benda yang satuannya meter per sekon. Oke, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ya. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah energi kinetik benda tersebut? Maka terlebih dahulu kita buat diketahui. Yang diketahui pada soal ini yang pertama adalah massa ya. Massa benda kita simbolkan dengan M, yaitu 5 kg. Selanjutnya, kecepatan geraknya ya. Kecepatan benda tersebut bergerak adalah V, yaitu 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapakah energi kinetik benda tersebut, atau yang ditanya adalah EK dalam satuan nanti Joule ya. Maka EK sama dengan setengah M dikali V dikali setengah dikali M dikali V kuadrat. Itu rumusnya enak ya. Maka dapat kita masukkan angkanya, yaitu setengah dikali 5 kg dikali 2 meter per sekon kuadrat ya. Setengah dikali 5 kg
dikali 2 meter per sekon kuadrat. Ya, 2 meter per sekon dikuadratkan ya nak. Maka hasilnya setengah dikali 5 dikali 4. Nah, berarti 5 dikali 4 kan 20. Setengah dengan 20 hasilnya nanti adalah 10 joule. Oke, gampang ya, 10 joule. Nah, sekarang kamu latihan soal. Coba perhatikan soal berikut ini. Sebuah mobil bermassa 5 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut. Terlebih dahulu buat diketahui, ditanya, lalu jawab dengan menggunakan rumus yang tepat ya. Waktunya juga 10 menit. Langsung kirimkan jawabannya ke WA pribadi Ibu. 10 pengumpul tercepat untuk latihan soal 1 dan latihan soal 2 ini Ibu berikan tambahan poin sebesar 5 poin. Ibu tunggu ya.